Lanjut ke teorema sisa. Tadi ya, tadi kan yang bagian suku banyak kan tadi ditulis ini kan. Nah ini kan dipakai di teorema sisa nih. Dimana fx fungsi yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Dimana prinsipnya apa di teorema sisa? Yaitu pembaginya dibuat 0. Si px-nya ini prinsipnya si px-nya itu dibuat sama dengan 0. Kalau ini kan 0, berarti kan tinggal diambil fungsi sama sisanya aja. Nah, kan tadi misalkan ini fx dibagi x min a. Pembaginya dibikin 0 ya. Maka dapat dong sisanya atau sx-nya. Sx-nya kan berarti sama dengan f a karena x min a-nya dibikin 0. Berarti kan x sama dengan a kan. Tuh, makanya diambil cuman tinggal fungsi yang dibagi sama sisanya, maka dinamakan teorema sisa. Nah, ini juga sama kan. Pembaginya kan jadi x sama dengan b per a nih, dimasukin ke fungsinya atau sisanya. Nah, kalau pembaginya misalkan kuadrat, maka sisanya jadi linier kan. Tadi derajatnya kan selisih 1, berkurang 1 daripada pembaginya. Nah, ntar pakai substitusi nanti nih, substitusi eliminasi. Dipakai di teorema 1 substitusi eliminasi. Aduh, langsung ke contohnya aja biar jelas ya. Contoh, cukup banyak 3x pangkat 3 tambah x kuadrat plus bx plus 7 dibagi x plus 1, sisanya 8. Dan dibagi x min 2 berisanya 33. Maka cukup banyak tersebut jika dibagi x min 1 sisanya berapa? Ya, kita misalkan fungsi yang dibagi itu ya x pangkat 3x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus 7. Nah, dibagi x plus 1, berarti kan kita bikin pembaginya kan x plus 1 dibikin sama dengan 0 nih. Tadi prinsipnya kan x plus 1 sama dengan 0. Berarti kan dapat x-nya sama dengan min 1 ya. Maka sisanya berarti p min 1. P min 1 itu sama dengan 8 ya. Kalau 18 ini 8 ya harusnya. Masukin sini p min 1. Maka jadi 18 ini. Min 3 ya kan ditambah A min B plus 7 sama dengan 8. Maka A min B-nya itu sama dengan 4 ya. Tuh, simpen dulu persamaan 1. Kalau enggak diganti 18 saja kali ya. Jadi ganti 18 ya sekalian. Soalnya kamu ganti 8 biar nggak banyak gantinya. Nah, tuh. Terus habis itu dibagi x min 2 sama ya prinsipnya, berarti kan x-nya sama dengan 2 dong. Kan x min 2 sama dengan 0. Maka x-nya 2. Ini berisi 18 ya. Berarti P2 itu sama dengan 33. Persiakan 33 nih. P2 masukin ke sini. Berarti kan jadi 8 kali 3 24 ya. 24 ditambah 4A plus 2B plus 7 sama dengan 33. Maka dapat 4A plus 2B sama dengan 2 ya. 24 tambah 7 itu kan 31. Pindah ruas jadi 33 min 31 2. Disederhanain dibagi 2 berarti 2A plus B sama dengan 1 persamaan 2. Eliminasi aja jadi langsung kamu jumlah ya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kamu jumlah. Langsung lagi. Biar nggak bingung ini kamu jumlah ya. Itu kan 2A plus B sama dengan 1. A min B sama dengan 14 ya. Ini kamu jumlah berarti kan B-nya hilang. 3A-nya 15, maka A-nya 5. A-nya 5 berarti masukin ke atas. Berarti 10 ditambah B sama dengan 1. Berarti kan B-nya min 9. Tuh. Dapat A sama B-nya nih. Sekarang dibagi X min 1. Nah, berarti kan X-nya sama dengan 1 dong. Maka sisanya berarti P1.
X min 1 sama dengan 0, maka dapat X-nya, maka sisanya P1. Masukin ke PX-nya. Tadi kan A sama B-nya dapat nih, diganti 5 sama 9 ya. Biar nggak bingung, kamu tulis ulang lagi. Tadi kan PX-nya kita tulis jadi 3X pangkat 3, A-nya kamu ganti 5, 5X kuadrat. B-nya kamu ganti 9, min 9X ditambah tuh. X-nya diganti 1 kan, berarti 3 kali 1 tambah 5 kali 1, min 9 plus 7. Maka hasilnya 6. Tuh. Bisa dipahamin? Ini contoh yang paling sederhana nih, terkait teorema sisa. Tuh, kalau nggak ada yang tanyain, kalian screenshot. Lanjut nomor 2. Contohnya, suku banyak 2X pangkat 3 tambah X kuadrat min BX plus 3 dibagi oleh X kuadrat min 4. Sisanya X plus 2, 3. Maka nilai A plus B-nya berapa? Ya. Langkah pertama, kita misalkan fungsi yang dibagi itu PX lagi. Nah, sisanya itu X plus 2, 3. Nah, tadi kan prinsip pembagi kan X kuadrat min 4 dibikin sama dengan 0 nih. Kita buat sama dengan 0. Ini kamu buat sama dengan 0 nih. Nah, maka dapat X-nya kan 2 sama X min 2 ya kan. 2 min 2 kan 0. Min 2 plus 2 0 ya. Maka X-nya dapat ada 2 nih. Maka sisanya ada 2 nanti. Sisanya berarti kalau yang X-nya 2 berarti P2 sama dengan S2. Yang pertama dulu nih, masukin ke sini dong. P2 berarti kan 2 kali 2 pangkat 3. A kali 2 kuadrat min B kali 2 ditambah 3. Sama dengan 2 ditambah, kok 2 doang? 2, 3 ya harusnya ya. 2 ditambah 2, 3. Ini jadikan berapa nih? Ini soalnya diganti lagi aja kali ya. Coba bawahnya 23 apa 2? Nah kan 23, beda lah. 2 tambah 23. Nah, berarti soalnya nggak diganti ini ya, diganti ini ya. Ini kan berarti berapa tadi? 16 ditambah 4A min 2B plus 3 sama dengan 25. Ini berarti 16 tambah 3 itu 19. 25 kurangi 19. Nah, bukan 14 juga kan. 25 kurangi 19. Itu berarti 6 ya. Berarti 2A min B-nya 3 persamaan 1. Nah, sekarang masukin min 2 nih. Berarti kan jadi kita hitung aja lagi. Kayak bener kayak ini. Ini kan berarti berapa nih? Min 8, min 16 ya. Min 16 plus 4A plus 2B plus 3 sama dengan 21. Ini kan jadi min 3 apa? Bener nih. 4A plus 2B-nya 34. Maka 2A plus B-nya 17. Tinggal eliminasi aja nih. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau ini salah angkanya saya hitung aja ulang ya. Eliminasinya berarti kan jadi tinggal kamu jumlahin ya. 2A min B sama dengan 3 sama 2A plus B sama dengan 17. Ini kamu jumlah nih. Berarti kan dapat 4A ya. B-nya kan habis tuh. 20. Maka dapat A-nya 5. A-nya 5 masukin ke atas tuh. Berarti kan 10 min B sama dengan 3. Maka B-nya 7. Maka diperoleh A-nya 5. B-nya 7. Berarti A plus B itu berarti 5 tambah 7. 12. Tuh. Bisa dipahamin ya. Tuh di screenshot dulu.
Contoh yang kedua. Oke, contoh berikutnya. Cukup banyak fx dibagi x-2, sisanya 3. Tetapi jika dibagi x-1, sisanya 6. Tentukan sisanya jika fx dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2. Nah, berarti kan kita tulis pakai teorema sisanya tadi tuh. Jadi kan teorema sisanya kan fx sama dengan pembagi hasil bagi sisa. Nah, yang pertama fx dibagi x-2, sisanya 3. Hx-nya tetap hx aja. Berarti kan kalau dibikin 0, maka dapat f2-nya 3 ya. Kan x-2-nya kan dibikin 0 nih. Berarti kan f2. Berarti f2 sama dengan 3. Terus dibagi x-1 yang kedua. Fx sama dengan x-1 kali hx-nya misalkan diganti k. Yang lain lah. Tambah 6. X-1 kan dibikin 0. Berarti kan x-nya 1. Maka dapat f1 itu sama dengan 6. Terus soalnya nih. Tentukan fx jika dibagi ini. Maka fx pembaginya x kuadrat min 3x plus 2. Karena pembaginya kuadrat, maka sisanya linier. Dimisalkan ax plus b. Boleh px plus q. Biasanya kan pakai px plus q ya tadi ya. Di teoremanya. Ini pakai x plus b juga boleh, sama aja. Prinsipnya sama ya. Kita bikin pembaginya sama dengan 0 dulu. Nah, ini faktorin dulu biar enak pembaginya. Mana nih? Biar enak. Kita bikin faktorin dulu. Terus baru sama dengan kan 0 kan. Ini kan disamain sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat x-nya 2 sama x-nya 1 ya. Masukin, berarti kalau F2, masukin sini, 2A plus B. Dan kalau F1, berarti kan jadi A plus B ya kan. Tadi kan tahu nih, F2-nya kan 3. Maka 2A plus B sama dengan 3, persamaan 1. F1-nya kan tadi tahu juga 6. Maka A plus B sama dengan 6. Terus eliminasi. Eliminasi ya. Eliminasinya gimana ya? Sama kayak biasa. Tinggal kamu kurangi aja. 2A plus B sama dengan 3. A plus B sama dengan 6. Kamu kurangi. Maka dapat A-nya min 3. A-nya min 3. Seperti ke sini. Min 3 tambah B sama dengan 6. Maka dapat B-nya 9. Tuh, A-nya dapat, B-nya dapat. Balikin ke sini. Maka sisa pembagiannya berarti A-nya min 3, B-nya 9. Berarti min 3X plus 9. Tuh. Ini contoh yang ketiga. Bisa dipahamin? Tuh, screenshot dulu kalau udah jelas. Contoh yang berikutnya. Teorema sisa 1 tipe soalnya banyak ya. Suatu suku banyak fx jika dibagi 2x min 1 sisanya 2. Dibagi x kuadrat min x min 2 sisanya 3 min x. Tentukan sisanya jika fx dibagi oleh 2x kuadrat min 5x plus 2. Nah, ini gimana nih? Sama ya, kita gunakan teorema sisa yang tadi penulisannya kan. Fx fungsi yang dibagi, pembagi, hasil bagi, ditambah sisa. Langkah pertama kalau belum lancar kita gunakan ini dulu. Berarti kan fx dibagi 2x min 1. Sisanya 2. Ini dibikin 0 nih 2x min 1. Berarti kan x-nya setengah ya. Maka dapat f setengahnya 2. Terus yang kedua, diketahuinya dibagi x kuadrat min x min 2. Sisanya 3 min x kan. Ya udah dibikin 0 dulu nih pembaginya. Pembaginya dibikin 0 kan. Nah, ini kan dibikin 0. Berarti kan dapat x-nya 2 sama min 1 ya. Difaktorin. Tinggal dimasukin. Maka dapat F2-nya masukin sini. 3 min 2. Berarti 1 sama F min 1-nya. Sama satu lagi lupa tulis nih. Walaupun nggak dipakai sih. F min 1-nya berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, baru yang ditanya nih. Yang ditanya kan
fx dibagi 2x kuadrat min 5x plus 2 ya. Sisanya berarti kita misalkan ax plus b. Sama, pembagiannya kita bikin 0 dulu. 2x min 1, x min 2 ya. Berarti kan kita dapat kalau dibikin sama dengan 0, itu kan berarti x-nya setengah sama x-nya 2. Berarti pertama f setengah dulu. F setengah berarti setengah A plus B. F setengah tadi kan punya di atas nih 2. Maka setengah A plus B sama dengan 2. Yang kedua F2. F2-nya berarti masukin sini. 2A plus B. Maka 2A plus B-nya sama dengan tadi F2-nya 1 ya. Nih 2A plus B sama dengan 1. Ini 2 nih. 2-nya lupa. Nah, dengan eliminasi kita hitung ya. Kita hitung biar nggak bingung. Itu kan 2A plus B sama dengan 1. Sama setengah A plus B sama dengan 2. Kamu kurangi aja dulu nih. B-nya hilang ya. 2 kurangi setengah itu kan 3/2A. 1 min 2 itu min 1. Maka dapat dari sini A-nya itu min 2/3. A-nya min 2/3 berarti B-nya masukin sini aja nih. Atau ke sini juga boleh nih. Berarti kan B-nya berarti 2 dikurangi setengah A. Berarti 2 ditambah 1/3. Berarti berapa tuh? 6 7/3 ya. 7/3. Tuh. Ini salah nih. Harusnya min 2/3 sama 7/3 nih. Jadi ganti dulu min 2/3 sama 7/3. Jadi sisanya bukan yang ini ya, lebih tepatnya ini salah ya. Sisanya bukan yang ini nih. Sisanya itu A-nya kan tadi min 2/3, berarti min 2/3x ditambah 7/3. Tuh nih sisanya. Bisa dipahami tadi salah di sini sih, salah ketik. Jadi ke bawah salah semua. Tuh, jelas ya. Ini tipe soal yang keempat. Tuh, silakan di screenshot kalau udah paham. Atau ada yang mau tanyakan dulu. Oke, lanjut. Tipe soal yang kelima. Ada suku banyak fx dibagi x min 1, sisanya 4. Dibagi x plus 3, sisanya min 5. Kemudian suku banyak gx dibagi x min 1, sisanya 2. Dibagi x plus 3, sisanya 4. Ada fungsi hx, yaitu f kali g. Jika dibagi oleh x kuadrat plus 2x min 3, sisanya berapa? Gitu kan. Sama ya, prinsipnya tadi. Kalau belum lancar, kamu tulis lagi aja nih. Yang fx sama dengan px, hx plus sisa. Kalau belum lancar. Kalau lancar langsung aja nih. Ini kan berarti pembagian x min 1. Maka f1 nih sama dengan 4. Terus pembagian x plus 3. Maka f min 3 sama dengan min 5 ya. Kan x plus 3 sama dengan 0. Min 3x-nya. Itu yang fx. Sekarang yang fungsi fx. Fungsi yang dibagi gx sekarang. Dibagi x min 1, sisanya 2. Berarti kan g1-nya 2. Gx dibagi x plus 3, sisanya 4. Berarti kan g min 3-nya 4. Nah, ini simpan dulu semuanya nih. Sekarang kita baru ke fungsi h-nya. H tadi kan f kali g. Nah, dia dibagi oleh x kuadrat plus 2x min 3 nih. Tuh kamu faktorin dulu nih. Di sini langsung difaktorin ya. Ini kan pemfaktorannya x plus 3, x min 1 kan. Nah, ini langsung. Berarti kan sisanya pasti ax plus b dong. Ya udah, berarti pertama H1 dong. H1-nya berarti A plus B. H1 berarti kan F1 kali G1. Tadi punya nih F1-nya 4, G1-nya 2. Maka nilai A plus B-nya sama dengan 8.
8. Ini persamaan 1. Kemudian H-3. H-3 berarti harusnya min 3A plus B ya. Salah lagi nih kayak ini. Ini min 3A plus B. H-3 itu kan F-3 kali G-3 kan. Nah, berarti ini min 3A plus B. F-3-nya min 5. Min 5 kali 4, min 20. Min 20 sama dengan min 3A plus B. Eliminasi, karena ini udah salah di sini, saya tulis ulang aja. Yang di screenshot nanti. Nah, berarti kan jadi apa nih? Kamu eliminasi ya. A plus B sama dengan 8. Sama min 3A plus B sama dengan min 20. Kamu kurangi. B-nya hilang nih. Berarti 4A sama dengan 28. A-nya 7. A-nya 7 masukin sini ya. Substitusi. Maka dapat B-nya 8 min 7. 1. Berarti sisa pembagiannya itu sama dengan berapa tuh? AX plus B kan tadi kan? AX plus B. A-nya 7, berarti 7X ditambah 1. Nih, silakan di screenshot. Dari pembagian HX oleh X kuadrat plus 2X min 3 itu 7X plus 1. Nah, ini tipe soal yang terakhir kan, Satria Mahisal kayak gini. Jelas? Oke, kalau jelas, kita lanjut ya. Nih latihannya tuh. Nah, ini kerjain latihannya. Yang tadi kan cuma 4 soal ya. Itu 1 sama 2. Yang ini yang 2 sama 4 aja deh. Biar nggak kebanyakan ya. Sampai jam 5.